Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan teknologi aplikasi mobile. Di pertemuan ini kita akan belajar membuat navigation button bottom atau navigation bottom lah, sebut aja, yang tombol yang ada di bawah. Pertama-tama, kalau kalian belum buat projectnya, kalian bisa pilih new project di Android Studio, lalu kalian pilih bottom navigation view activity, lalu next. Lalu ini bisa kalian isi navigation button ini, lalu kalian finish. Ininya language-nya Kotlin aja, lalu minimum SDK nya atau nanti buat emulatornya bisa kalian pilih yang sesuai dengan kapasitas laptop kalian. Kalau nggak mau berat-berat amat ya Android Nugget ini 7.0, tapi kalau mau yang lebih ringan lagi bisa pakai KitKat 4.4. Lalu kalian finish. Karena saya udah buat projectnya, saya nggak sebut lagi. Nah, nanti kalian awal buat project nanti dapat file ini, manifest Java, res, dan Gradle. Nah, di sini saya mau kasih tahu file pentingnya aja. Yang pertama ada Java. Dalam folder Java ini ada 3 folder, tapi 2 folder yang hijau ini tidak penting dan tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang paling atas, com example nav button. Lalu di dalam com example ini ada folder lagi, folder UI namanya, dan ada file main activity. Di dalam folder UI ada 3 folder, yaitu ada dashboard, home, dan notification. Di mana di masing-masing dashboard, di masing-masing folder ini terdapat dashboard fragment, home fragment, dan notification fragment. Apa itu dashboard fragment? Nanti saya jelaskan. Yang pertama ada main activity. Apa itu main activity? Main activity ini adalah bisa dibilang seperti semua algoritma yang akan kita jalankan nantinya itu di setting di sini gitu. Jadi kalau kita mau menjalankan navigation ke home, ya harus kita setting di sini, ke dashboard ya di sini, ke notification ya di sini. Di sini semuanya akan dipanggil atau dijalankan. Lalu yang kedua, ada yang namanya folder res. Di folder res ini ada banyak folder. Kita dari paling atas dulu, ada drawable. Drawable ini adalah bisa dibilang folder aset. Kalau di Flutter folder aset, kalau di Android Studio drawable. Jadi semua aset yang akan kita gunakan nanti itu kita masukin di sini. Kayak contohnya ini ada logo icon akun, lalu ada dashboard, lalu ada icon notification, dan foto. Foto ini akan kita gunakan nanti untuk tugas. Bagaimana cara memasukkan aset-aset ke drawable ini? Ya gampang aja. Pokoknya kalian pergi ke, misal kalian punya di sini ya, pictures coba. Nah, misal kalian punya ini, ya kalian tarik, kalian bawa ke Android Studio, nah kalian lepas di dalam folder drawable ini. Nah, nanti dia minta mau dikasih nama apa, kata dia. Ya kalian kasih nama aja. Apa gitu, misal foto 2. Ya, kalian pencet ini. Nanti dia masuk ke situ. Oke, lalu yang selanjutnya ada layout. Layout di sini ada activity main XML, lalu ada fragment dashboard, fragment home, dan fragment notification. Apa gunanya? Pertama kita activity main ini. Activity main ini adalah berisi codingan awal gitu loh, untuk memanggil semua codingan yang nanti akan kita coba gitu. Misalkan di sini ada fragment nih. Nah, fragment dashboard, fragment home, fragment notification. Nah, semuanya itu dimasukkannya di sini gitu loh. Bottom navigation view. Lalu lanjut, fragment dashboard itu apa? Ya, seperti ini contohnya fragment dashboard. Nah, isi dari halaman dashboard yang nantinya kita klik misal.
ini isinya. Ini adalah halaman dashboard. Ini kan sesuai itu teks. Begitu juga fragmen home, isi dari halaman home bisa dilihat di sini previewnya. Begitu pula fragmen notification. Ini isinya kalau kalian baru buat ya nggak, tulisannya nggak kayak gini. Ini udah saya tambahkan sendiri gitu biar lebih menarik. Lalu lanjut, ada folder menu dan ada file bottom nav menu. Buat apa ini gunanya? Ini gunanya adalah untuk agar button yang kita buat itu bisa diklik gitu. Jadi kita daftarkan button yang mau kita buat itu di sini nantinya. Dan dengan masing-masing item itu memiliki 3 atribut, yaitu ID, icon, dan title. ID ini didapat dari mana? ID itu nanti didapatnya dari kita masukkan dia di string sini. Nah, string sini. Ini saya udah pernah buat profil, nanti kita ulang lagi biar kita bisa belajar bareng-bareng. Lalu apa? Nah, semua ini lihat nih. Ini ya. Navigation notification, icon didapat dari mana? Icon ya dapatnya dari drawable, dari aset. Title. Nah, title ini dapat dari mana, Kak? Title ini kita harus tambahkan dulu di namanya folder navigation sini. Lalu ada file mobile navigation. Nah, disinilah kita tambahkan title itu. Kita hapus dulu. Nih, di sini nih. Dia ada ID, name, label, dan layout. Nah, ini nih, yang berpihak sebagai title tuh di sini nih. Nanti saya jelaskan lebih jelasnya. Oke. Coba kita jalankan dulu aplikasi kita. Kita pengen lihat gitu ya, aplikasi kita ini kalau baru buat tuh kayak mana gitu tampilannya. Sabar menunggu. Nah, inilah yang harus kalian ingat folder-foldernya. Di sini untuk fragmen, UI, lalu di res ada drawable yang berguna sebagai aset, lalu ada layout yang berguna sebagai ya, isi fragmen, isi dari halaman itu, ada menu, lalu ada navigation dan values. Nah, ini nih tampilannya nih, kan sesuai nih. Fragmen home, mana fragmen home? Kita buka fragmen home, kita tunjukkan ya apakah sesuai nih. Preview fragmen home kan kayak gini nih, ini sesuai. Pas di run dia benar. Selamat datang di halaman home. Aplikasi ini membantu Anda mengelola aktivitas harian dengan mudah. Oke. Nah, kita kan ada 3 nih fragmen. Berarti 3-3-nya ini bisa diklik aturannya. Tuh, ada isinya gitu loh. Kalau kita buat di sini doang nih, kita buat di sini, kita daftarkan tombolnya, tapi nggak kita buat ini fragmennya, kita klik, dia nggak mau, dia nggak ada isi, dia nggak mau pindah. Dan juga sama halnya juga kalau kita nggak daftarin dia di mobile navigation ini dan di string. Oke, jadi kita langsung aja ke praktikum. Kita praktekkan, kita menambahkan satu ini apa namanya, satu tombol. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah kita klik folder UI, kita klik kanan, kita pilih new, lalu kita pilih package. Kita tulis, kan kita mau nambahin bottom profile tuh dan halaman profile, kita tulis profile, kita enter. Jadi nih folder profile tapi belum ada apa-apanya. Kita new lagi, klik kanan new, lalu kita tambahkan fragmen, lalu kita pilih yang fragmen blank, artinya fragmen kosong, template. Kita ubah namanya jadi profile fragment, sesuaiin sama folder yang tadi. Kita finish, otomatis dia ngebuat satu file, profile fragment, dan juga ada yang namanya fragment profile. Dua file ini saling terikat. Ini untuk menjalankan algoritma, ini untuk isinya, teks, gambar, dan lain-lain. Ini isinya di sini. Kalau ini untuk algoritma pemanggilannya.
gitu. Nah, kalau kalian baru buat nih, saya tunjukin ya. Notification fragment ya. Ini kan simple nih, tuh pendek. Kok profile fragment panjang, Kak? Ya memang kayak gini. Kalau baru buat template-nya memang kayak gini. Ini hapus aja. Yang hijau ini, nah, kalian blok, kalian hapus. Yang pertama harus kalian hapus ya. Ini nggak apa-apa, memang harus dihapus. Kalau nggak dihapus, aplikasinya bakal error gitu, kayak nggak bener jalan. Nah, kalian blok dari bawah public class ini, kalian blok nih dari to do sampai di atas override. Override yang terakhir jangan diblok, kalian hapus. Tek. Nah, kan bersih. Sisa ini nih, override, public view, bla 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 bla. Ini jangan dihapus, biarin aja. Oke, udah ya. Apa yang pertama kita lakukan, Kak, kalau udah ada dua file ini, profile fragment dan fragment profile? Ya kita pertama-tama di activity main, enggak, activity main gak usah. Pertama-tama kita ke bottom navigation. Tapi kan ini per item nih, per button dia butuh ID, icon, title. Sedangkan kita buka nih di mobile navigation. Nah, ini kan belum ada nih. Ini title notification, ini title dashboard, title home. Ya kan? Belum ada tuh title profile. Maka dari itu kita buat dulu. Kita copy ya. Paste. Ininya kita ganti navigation apa? Navigation profile. Ya. Lalu ini kita ganti juga lokasinya. Lokasi folder UI tadi yang ini nih. Folder profile yang isinya profile fragment. Kalian ketik aja com. Nah, itu aja tuh, ada tuh paling atas profile fragment. Kalian enter. Nah, lalu kita daftarkan nih title-nya nih. Kita buat title dia. Title-nya kan notification nih, punya notification. Kita ubah jadi title-nya profile. Oke? Kenapa masih merah, Kak? Karena dia belum didaftarkan di string. Nanti kita daftarkan. Nggak apa-apa, biarin aja itu merah. Dan ini kita ganti fragment sesuai. Fragment profile namanya. Oke. Oke ya. Kita habis dari sini, kita ke string. Biar nggak merah. Ini udah ada semua nih, string app name, title home, title dashboard, title notification. Nah, kalian kopas aja nih, misal satu nih notification, kalian kopas, kalian paste, kalian ganti titelnya. Mau title apa? Tadi kan kita udah buat title profile kan namanya di sana. Nah, kita samain aja title profile gitu. Lalu ininya kalian ganti profile, p-nya gede, profile. Oke. Otomatis ini nggak merah lagi tuh, nggak merah lagi kan. Dan di bottom nav menu, tombol yang tadi itu belum terdaftar. Nah, kenapa kita nggak duluan yang ini, Kak? Ya karena kan ini butuh ID dan title, sedangkan kita belum punya tadi. Ini baru kita daftarin nih. Maka dari itu, kalau udah itu, baru kita kesini. Nah, sama aja, kalian kopas, kalian enter. Nah, ini ganti aja nih. Mau navigation apa? Sesuai nama tombol, kan profile. Ya, kita kasih aja profile. Ini drawable nih, ingat, drawable tadi kan aset atau logo. Nah, ini udah saya tambahkan, ini logo profile. Ingat namanya baseline account circle 24. Ya udah, tinggal kita ganti aja. Baseline, nah ini paling atas, account circle 24. Klik. Oke. Jangan lupa title-nya jangan title notification, title profile. Oke. Berhasil. Oke. Udah? Belum. Di file main activity. Jangan lupa, main activity adalah otak dari aplikasi kita. Kalau kita udah percuma kita buat segala macam fragment, habis itu string, habis itu mobile, habis itu bottom, tapi di sini kita nggak tulis, nggak dipanggil bahasanya, jadi dia nggak akan muncul. Lalu kita ikutin aja nih yang udah ada nih. R titik ID titik
Nah, tuh paling atas tuh ada tuh navigation profile. Kita klik navigation profile. Oke, sudah. Apabila sudah seperti ini, coba kita buka activity. Kita lihat dulu previewnya. Nah, nih, sekarang sudah ada 4 button. Home, dashboard, notification, profile. Oke ya. Coba kita jalankan aplikasinya. Kita mau lihat apakah dia. Nah, ini kan tadi kayak gini 3 nih. Ini lagi ngerestart. Apakah berubah jadi 4? Kita lihat aja. Nah, itu ya harus kalian ingat ya. Tadi langkah-langkahnya. Pertama di UI buat folder. Lalu dari folder kalian ke mobile navigation atau string, ya nggak masalah sih, dua-duanya ini boleh ditukar-tukar. Yang penting kalian hafal. Kalau mau enak ke string dulu, lalu kalian tambahkan, buat aja title profile gitu. Lalu ke sini kalian buat ini kopas dari atas, sesuaiin aja navigation apa, navigation profile. Lalu name-nya, name ini apa? Name ini tempat foldernya. Nah, label ini apa? Label ini yang tadi kita buat di string. Nah, lalu layout ini apa? Layout ini ya fragment profilnya. Kalau udah dari sini, baru kalian ke bottom sini. Baru kopas ini, taruh sini. Nah, sesuaiin. Isi pakai yang di string sama yang mobile nih, ID sama title. Kalau udah, kalian ke main activity, kalian tambahkan di sini. Jadi kalau setiap kalian tambahkan tombol itu harus diingat ya, alurnya kayak tadi. Terakhir tuh di sini, tambahkan. Oke. Nah, kita lihat nih. Selamat datang di halaman home. Aplikasi ini membantu Anda mengolah aktivitas harian dengan mudah. Ini dashboard home. Coba kita ke dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard. Coba kita ke notification. Nah, ini belum ada notifikasi baru. Nah, ini nih yang kita baru buat nih tadi terakhir. Button profile. Apakah dia pindah? Coba kita klik. Nah, hello isinya tuh. Hello blank fragment. Kenapa hello blank fragment, Kak? Ya karena dia sesuai dengan fragment profile ini. Kan fragment profile ini isinya cuman tuh. Kelihatan nggak? Cuman hello blank fragment, ya dia nampilin cuman ini gitu loh. Kalau kalian mau ubah isi ini ya ubahlah fragment profile ini gitu. Nah, tugas kalian adalah nanti ini sudah saya siapkan ya. Karena kalau mau live coding lama, jadi kita sudah siapkan ini. Kalian ubah profile, kalian ikuti codingan ini, ya kan? Nah, sebentar, ini error. Ini circle, oke. Tambahkan di sini. Oh, di sini. Oke, coba kita mulai ulang aplikasinya. Tugas kalian adalah nanti membuat button profile dan ikuti tampilannya persis seperti tampilan yang saya buat ini. Kalian bisa pause videonya untuk melihat source code-nya. Nanti saya bakal tampilin. Sabar. Oke. Nah, di sini nih. Udah berubah kan nih profilnya, nggak halo blank fragment lagi kan? Udah ada foto yang tadi saya bilang, foto dari sini. Lalu ada nama, ada NPM, ada email, ada jurusan, dan ada tombol logout. Nah, dari mana ini semua? Ya kalian pasti udah masih ingat lah ya. Itu dari fragment profile. Dari sini. Nah,
dari file ini berasal tampilan itu. Nah, mulai dari yang pertama image view, lalu lanjut ke nama, lalu npm gitu ya. Nah, tugas kalian buat nama ini sesuai nama kalian. Ini nih bisa kalian ganti di sini sesuai nama kalian, misal Aymar, Adi, Pasa. Lalu npm ini sesuai npm kalian 22 12 5 11 misal. Lalu email ini boleh kalian email asal, tapi misal nama kalian depannya misal aymar123@gmail.com. Oke, lalu jurusan ilmu komputer. Nah ini tombol logout, ada tombol logout, memang sudah saya berikan gitu. Nah, kalian ikuti kode ini agar jadi tampilannya seperti ini tugas kalian ya. Ini kodenya bisa kalian pause aja ya. Tuh, sesuai nama kalian masing-masing ya, ini ya nama npm ya. Oke, di sini ada satu tombol logout yang dimana ya sesuai namanya, kalau logout ya berarti dia akan keluar dari aplikasi. Coba kita pencet logout, enggak juga dia di sini, berarti kesalahan itu ada di sini deh. Coba belum kita setting logoutnya, kelupaan. Coba jalanin dulu. Nah ini oke. Enggak, ngeditnya itu ngedit nama ini bukan dari sini rupanya. Yang ini sebenarnya bisa dari sini, cuman kalau mau lebih enak ya kalian ngeditnya dari sini gitu loh. Jadi yang ini tetap npm nama nggak berubah dia. Kalian editnya dari sini, kalian set text. Ini saya set kan. Coba ya kita undo ya. Ini kan tadi udah kita ubah. Kita kembalikan seperti semula. Nah, nama segala macam. Lalu kita coba ulang. Jalankan ulang. Apakah berhasil? Seharusnya berhasil sih. Oke, kita tunggu. Install sukses, finish. Nah, ini dia. Tuh kan, dia ngisi kan, padahal di sini nama tetap nama, npm tetap npm, nama tetap nama, npm tetap npm. Kalian isinya dari profil fragment yang ini. Kayak gini nih kodenya. Kode untuk mengisi profil fragment agar tetap tidak acak-acakan gitu loh, yang di sananya tetap seperti itu saja, tapi kalian setting dari sini. Coba saya besarkan biar kalian bisa lihat. Nah ini kodenya ya, kalau kalian mau buat seperti ini ya harus buat sih, jadi kalian ikutin, kalian SS aja. Nah, dikit kok.
Oke, nah ini sesuai nama kalian aja, kalian ubah npm, email, jurusan. Harus persis seperti ini ya. Nah, di sini ada tombol logout nih, Kak. Apakah ini berfungsi? Berfungsi. Kenapa berfungsi? Karena di sini kita setting algoritmanya. Aksi ketika logout ditekan. Logout button dot set on click listener. Apa itu set on click listener? Jadi dia terus-menerus memantau apakah tombol ini diklik atau tidak gitu. Misal diklik, oke diklik, maka dia akan melanjutkan require activity dot finish affinity. Jadi keluar dari semua aktivitas, keluar dari dashboard ini, langsung ke home. Coba kita pencet. Tuh, langsung keluar dia. Kalau kita mau balik lagi ya di sini ya tuh masih ada tuh. Cuman itu berfungsi sebagai tombol keluar aja dari aplikasi logout lah biasanya. Oke ya. Mungkin kalian tadi kurang jelas di fragment profile. Ini bisa kalian pause untuk kalian SS. Nih. Nah, ini untuk membuat seperti ini. Ini udah. Lalu ini untuk nama. Udah. Ini npm. Ini email. Dan ini jurusan. Terakhir tombol logout ini. Oke. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.